Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Muhammad Azhan dari SMK Bakti Bangsa, program studi Teknik Komputer dan Jaringan Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI. Di sini ada daftar materi yang telah saya siapkan, yaitu yang pertama, pengertian Artificial Intelligence, yang kedua, sejarah Artificial Intelligence, yang ketiga, komponen Artificial Intelligence, yang keempat, perbedaan Artificial Intelligence, yang kelima, aplikasi Artificial Intelligence, dan keenam, dampak Artificial Intelligence bagi kehidupan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan juga pendapat pribadi dari saya. Pengertian Artificial Intelligence menurut para ahli. Yang pertama dari H. Simon 1987, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang kedua, dari John McCarthy 1956, AI untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran, atau bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan. Moral yang baik, manusia cerdas atau pandai dalam menyelesaikan permasalahan karena manusia mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan diperoleh dari belajar. Menurut pendapat pribadi, Artificial Intelligence atau yang disebut kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia untuk membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Sejarah perkembangan Artificial Intelligence. Tahun 1950. Sejarah AI berawal di tahun 1950 oleh seorang ilmuwan matematika, Alan Turing, dalam tulisannya berjudul Computing, Machinery, and Intelligence, mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangan AI. Tahun 1960, perkembangan pesat terjadi pada AI selama tahun 1960-an, di mana komputer kini telah mampu menampung lebih banyak informasi dan lebih mudah untuk mendapat akses yang cepat dan murah. Dan Natural Language Processing (NLP) pertama bernama Staden adalah model AI yang dibuat di Leeds untuk menyelesaikan permasalahan aljabar. Staden dianggap sebagai milestone awal dalam dunia AI atau NLP. Tahun 1980-an dan 1990-an, AI mengalami periode kejatuhan yang dikenal sebagai musim dingin AI karena keterbatasan teknologi dan harapan yang terlalu tinggi. Namun pada pertengahan 1990-an, teknik pembelajaran mesin atau machine learning dan komputasi berbasis statistik menjadi populer dan AI mulai bangkit kembali. Tahun 2000, era data besar dan perkembangan cepat, peningkatan kapasitas komputasi, dan ketersediaan data yang melimpah memungkinkan perkembangan pesat dalam AI. Teknik pembelajaran mendalam atau deep learning menjadi terkenal dan berhasil dalam berbagai tugas, termasuk pengenalan wajah, pengenalan suara, dan pemrosesan bahasa alami. Tahun 2010 sampai sekarang. Di tahun 2010-an, AI semakin canggih dan mulai digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti pengenalan suara dan wajah, analisis data, dan pengembangan mobil otonom. Hingga kini, AI semakin berkembang dengan pesat dan hampir semua aspek kehidupan kita tak terlepas dengan adanya AI. Misalnya seperti Siri, asisten virtual. Tak hanya itu, AI juga terus digunakan untuk membantu penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, energi, hingga lingkungan. Sekarang, meskipun di masa sekarang AI saat ini sudah mampu melakukan tugas-tugas seperti pengenalan suara dan gambar, namun masih terbatas dalam memahami konteks dan makna. Dan yang kedua, dalam masa depan, harapan teknologi AI di masa depan akan muncul interaksi manusia-mesin yang lebih alami dan intuitif, seperti menggunakan gestur atau ekspresi wajah, dikarenakan adanya perkembangan dari masa ke masa, sehingga interaksi antara manusia dan mesin akan lebih sering di masa depan. Komponen-komponen AI. Yang pertama ada pembelajaran mesin yang disebut juga machine learning. Pembelajaran mesin adalah cabang AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang dapat belajar dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu.
Ini mencakup pembelajaran terawasi, supervised learning, pembelajaran tanpa pengawasan, unsupervised learning, dan pembelajaran penguatan, reinforcement learning. Yang kedua juga ada pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam atau disebut juga deep learning adalah metode dalam kecerdasan buatan AI yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia. Model deep learning dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lain untuk menghasilkan wawasan dan prediksi yang akurat. Anda dapat menggunakan metode deep learning untuk mengotomatiskan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mendeskripsikan citra atau menyalin file suara ke dalam teks. Yang ketiga, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah model matematika yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Mereka terdiri dari unit pemrosesan yang disebut neuron buatan, yang saling terhubung untuk membentuk struktur yang dapat mempelajari pola-pola kompleks dari data. Yang keempat ada komputasi kognitif, bertujuan untuk menciptakan kembali proses berpikir manusia dalam model komputer. Ini berusaha untuk meniru dan meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin dengan memahami bahasa manusia dan makna gambar. Yang kelima, pemrosesan bahasa alami adalah cabang AI yang berkaitan dengan pemahaman, interpretasi, dan generasi bahasa manusia. Ini melibatkan kemampuan mesin untuk memproses dan memahami teks dan berinteraksi dengan manusia melalui bahasa manusia. Yang keenam ada PC komputer, menggunakan pembelajaran mendalam dan identifikasi pola untuk menafsirkan konten gambar dan untuk memproses, menganalisis, dan memahami informasi visual, grafik, tabel, gambar PDF, dan video. Perbedaan artificial intelligence. Yang pertama, artificial intelligence memiliki lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi, lebih murah, dan dapat mengerjakan beberapa teks lebih mudah. Yang kedua, pemrograman konvensional. Lebih difokuskan kepada alat hitung, didasarkan pada algoritma, dan fokus terhadap data dan informasi. Kecerdasan alami. Yang pertama memiliki kreatif, itu manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan. Yang kedua memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Yang ketiga pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Aplikasi AI. Yang pertama ada Face ID, merupakan contoh produk AI yang dapat membuka kunci ponsel Anda dengan sensor wajah. AI mengenali Anda melalui pemindaian dan identifikasi wajah dengan mengingat poin penting dalam wajah Anda yang berbeda dengan orang lain. Asisten virtual seperti Google Assistant dan Amazon Alexa menggunakan teknologi AI untuk memahami dan merespon perintah suara pengguna, memberikan informasi dan menjalankan tugas-tugas tertentu, dan memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Yang ketiga, ada aplikasi pengenalan suara digunakan dalam sistem pengenal suara, pengenalan ucapan, dan asisten virtual untuk mengenali dan memahami perintah suara manusia. Yang keempat, ada mesin pencari seperti Google menggunakan AI untuk menghasilkan hasil pencarian yang relevan berdasarkan pertanyaan pengguna dan memahami konteks pencarian. Sistem rekomendasi seperti di platform streaming, musik, dan video menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna dan pola perilaku. Yang kelima ada manufaktur AI. AI digunakan dalam manufaktur untuk memantau, mengoptimalkan, dan mengendalikan proses produksi. Sistem AI dapat mengidentifikasi cacat produk, mengatur aliran produksi, dan memperbaiki kekurangan efisiensi. Yang keenam ada autocorrect. Contoh AI ini terdapat pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Line, atau platform lainnya. Pada platform tersebut mungkin Anda mengaktifkan tombol autocorrect yang akan memperbaiki grammarly Anda saat menulis pesan. Yang ketujuh ada chatbot, merupakan kecerdasan buatan yang mampu mengenali kata atau frasa untuk memberikan jawaban sesuai dengan triggernya. Fitur ini banyak dimanfaatkan oleh bisnis memberikan solusi ke pelanggan lebih cepat. Yang kedelapan ada artificial intelligence pada media sosial, berperan dalam mempersonalisasi feed penggunanya, seperti memberikan brand suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita bohong dan mencegah cyberbullying. Dampak positif artificial intelligence dalam kehidupan. Yang pertama adalah efisiensi. AI dapat mengambil alih tugas-tugas yang repetitif dan memakan waktu yang membuat manusia lelah dan bosan.
sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua adalah akurat. Dengan menggunakan teknologi AI, keakuratan dalam mengambil keputusan dapat ditingkatkan serta membuat kesalahan yang dilakukan secara konsisten dapat dikurangi. Yang ketiga adalah ada risiko. AI dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang berbahaya atau berisiko tinggi, sehingga dapat mengurangi risiko dan mempertahankan keselamatan. Dampak negatif artificial intelligence dalam kehidupan. Yang pertama ada pekerjaan. AI dapat mengambil alih tugas manusia sehingga memicu hilangnya pekerjaan bagi manusia yang bergantung pada pekerjaan rutin. Yang kedua, privasi. AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dihasilkan oleh pengguna, dan hal ini dapat memicu masalah privasi dan keamanan data. Yang ketiga, ada keamanan. AI dapat digunakan oleh cybercrime untuk melakukan serangan di dunia maya dengan mencuri informasi penting, sehingga dapat menjadi ancaman keamanan yang serius. Kesimpulan, pendapat pribadi dari saya, dengan berkembangnya teknologi AI yang semakin cepat, kita sebagai orang harus tahu tentang apa itu AI, dikarenakan akan ada banyak manfaat yang bisa diambil dari AI, akan tetapi banyak juga pekerjaan yang akan diganti oleh AI, dikarenakan tingkat efisiensinya sangat tinggi. Maka dari itu, kita juga harus mengetahui tentang AI dan juga dampak dari adanya AI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.